Alah, kok Serius sekarang serius. Selamat datang kembali di channel Berbagi Cara, wahai para kaum colikiawan yang budiman. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Lon Kuai Fong. Film ini telah rilis di tahun 2001. Ya, cukup lama ya. Dibintangi oleh banyak pemeran yang manis-manis dan juga bohai-bohai. Saya sarankan sih kalian menonton film ini di kamar mandi. Oh ya, kali ini gua ditemani dengan tamu yang tidak diundang, bernama Egai. halo, saya Egai, saya penikmat sabun. Oke, daripada kelamaan, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, kita akan dibawa ke suatu klub malam bersama seorang pria. Pria ini bernama Jackie. Oh ya, Jackie ini adalah seorang manajer di klub malam. Sesampainya di klub itu, kita kenalan dulu nih sama pemeran film ini. Gadis mulus yang berbaju garis-garis ini bernama Belinda. Lalu yang bohai ini bernama Cat. Dan yang montok ini bernama Milk. Bertemu dengan seorang pria yang bernama Gong. Kusut punya usut, Belinda ini tunangannya si Gong. Tak lama kemudian, datanglah teman mereka bernama Sean. Sean ini berprofesi sebagai advokat dengan dua kunyuk-kunyuk pengikutnya. Seperti biasa, mereka saling berkenalan. Terlihat si Sean tertarik dengan body mulusnya Cat, tetapi tidak diizinkan oleh Tuan Gong. Tuan Gong berkata, dikarenakan Cat ini tidak mencari cinta, melainkan hanya mencari kepuasan semata. Dan uniknya, si Cat ini hobinya kuda-kudaan di toilet, yang lalu ke toilet untuk melakukan. Tak lama kemudian, datanglah aparat kepolisian untuk pemeriksaan Kipem. Nick yang ingin ke toilet sempat berargumen dengan pihak kepolisian. Tetapi Tuan Gong meminta izin ke aparat agar Mick diberi pergi ke toilet. Nah, sesampainya di toilet, mendengarlah suara si Cat. Dan si Pak Polisi ini terheran-heran nih, lalu menyuruh mereka untuk keluar dari kamar mandi. Dan parahnya, si cowok keluar hanya menggunakan sempak. Lanjut cerita, mas-mas tampan ini bernama Steven. Dia adalah sales manager dari perusahaan wine. Tak diduga, datanglah mbak-mbak blonde bernama Lin Lin, Jean, dan Jennifer. Mereka semua akan masuk ke klub itu, tetapi tidak diizinkan karena di dalam lagi ada sidak dari aparat kepolisian. Nah, saat masuk, Mas Stephen ini tertarik dengan Mbak Jennifer. Namun mereka sempat berpisah. Tak diduga atau sebuah kebetulan, ternyata mereka berkumpul dengan teman yang sama. Karena Jennifer dan DKK sudah ada janji, lalu pergi menemui teman lainnya. Lalu Lilin yang matre ini bertemu dengan si Botak. Usut punya usut, bos Botak ini adalah bos besar di Shanghai, yang lalu mengenalkan Jennifer dan Jenna. Karena Stephen penasaran dengan Jennifer, Stephen langsung nyamperin Jennifer. Sesampainya di sana, si Botak ini pamer kekayaan. Nggak mau kalah, Stephen yang ingin mendapatkan hati Jennifer lantas membeli banyak minuman untuk mengajak si Botak dan asistennya minum-minum. Dan akhirnya asisten dan si gundul itu akhirnya dibuat teler. Tak disangka, si Jackie juga jatuh cintrong nih dengan Jenna. Lagi asik-asiknya merayu, datanglah Marvis. Marvis ini adalah simpenannya si Jackie. Di sini, Marvis menyampaikan kalau dia saat ini lagi bunting dan minta pertanggungjawaban kepada si Jackie. Lanjut ke Steve, yang nampaknya sudah sukses menggait hati Jennifer. Dan si Belinda pun jatuh hati dengan Tuan Gong. Singkat cerita, mereka berpisah karena Lin Lin yang matre itu mengajak pulang dan ikut bersama si Botak. Namun, Jenna dan Jennifer nggak mau ikut nih. Nah, saat pulang ternyata Jackie nyamperin Jenna dan akhirnya dapat mencicipi basahnya bibir Jenna. Mantap. Tak diduga,
Jennifer ketemu lagi dengan Steven. Karena Steven sedang hamsyong, Jennifer mengantarkan Steven ke kos-kosannya. Sesampainya di kos Steven, jidat Steven ditambal pengompresan Ban. dan dibuatkan kopi tubruk oleh Jennifer. Karena kebaikan hati Jennifer sudah mengantarkan pulang Steven, lalu Steven mengajak Jennifer untuk minum-minum berdua sambil ngobrol-ngobrol. Hari pun sudah larut malam. Dengan sedikit modus, Mas Steven mengajak Mak Jennifer ini untuk menginap di kos-kosannya. Awalnya mereka tidur-tiduran, tapi akhirnya mereka saling meniduri dan juga saling kuda-kudaan hingga pagi menjelang. Pada pagi hari, Mbak Jennifer yang menggunakan baju putih membuat bulu kuduk saya berdiri. Lalu diberikanlah sebuah boneka kodok oleh Mas Steven, dan Mas Steven pun mampu kembali dapat menikmati Lembabnya goa Mbak Jennifer. Singkat cerita, Mbak Jennifer ini akan berangkat untuk bekerja. Lalu bertemulah dengan Ling Ling. Ternyata Ling Ling ini sudah berhasil diberikan jam tangan oleh si Bota. 什么混蛋呢？哦，不用问了，都要讲钱。那晚讲为什么不早讲？ 15 hari kemudian, Milk dan Jean bertemu di sebuah salon yang lalu bergosip tentang kedekatan Steven dengan Jennifer. Ternyata, Milk ini memiliki sebuah foto Jennifer yang lagi di kos-kosan Steven. Lalu, foto itu pun tersebar, dan sampailah foto itu ke Steven, yang lagi main biliar di rumah bosnya bernama Leslie. Bukan Leslie Mobile Legend ya. Foto itu berisi caption bahwa Steven pria tak punya apa-apa. Sontak membuat Steven berpikir bahwa Jennifer itu gadis matre. Singkat cerita, Steven lagi makan pagi dengan Jennifer. Steven yang tersungging dengan caption foto tadi, lalu memberikan kunci kosnya kepada Jennifer sebagai tanda bukti bahwa Steven serius dengan Jennifer. Namun di sini terjadi kesalahpahaman. Jennifer pun berlalu pergi untuk bekerja. Tak lupa Steven mengingatkan Jennifer untuk merayakan malam tahun baru bersamanya. Malam tahun baru pun tiba. Steven berjalan ke klub itu bersama Sean. Tak diduga, Steven melihat bosnya lagi dengan seorang gadis gahar itu di mobil. Seperti biasa, sesampainya di klub, diadakanlah sebuah party. Wow. Di sana, Sean bertemu kembali dengan Cat sambil mantengin mulusnya body Cat. Tak diduga, Jackie kembali didatangi Marvis untuk meminta pertanggungjawaban. Namun di sini Jackie kembali mengusir Marvis. Singkat cerita, si Sean berhasil mendekati Cat. Cat yang notabene-nya hyper langsung menggeranyangi Sean. 你家在哪里？ Lanjut cerita, Jennifer ternyata datang ke klub itu. Namun Steven pura-pura gak peduli nih dengan Jennifer. Jennifer yang merasa tidak diperdulikan dan diperhatikan langsung pergi meninggalkan Steven. Saat di perjalanan, Jennifer bertemu dengan seorang pria. Pria ini adalah bosnya Mas Steven di perusahaan wine. Namun Jennifer yang masih kuat iman tak memperdulikannya. Scenes berpindah ke Sean yang lagi menggarap Cat di toilet. 我家里没有套。 Nah, saat detik-detik perayaan tahun baru, Steven kembali mengejar Jennifer keluar dan lalu mereka saling bersilat lidah. Seperti biasa mereka yang hendak kuda-kudaan, tak diduga Steven agak sedikit salah bicara nih tentang foto kemarin, sehingga terjadilah kesalahpahaman kembali. Dan Jennifer meninggalkan Steven dengan keadaan Johnny-nya yang masih tegang berdiri. Di tempat lain, Sean yang sudah berhasil menikmati goa milik Cat, lalu menceritakan ke Jackie yang lagi makan di warung mie ayam. Lalu Jackie punya ide untuk merayakan sisa malam tahun baru di rumah Steven. Singkat cerita, mereka sudah di rumah Steven. Di sini Steven terlihat galau gabut nggak jelas karena sudah ditinggal Jennifer. Terlihat Jackie yang terus mantengin Jean. Lalu dengan sedikit kode, Jackie langsung mengikuti Jean ke kamar. Dengan mudahnya Jackie dapat menjebol gawang dari Jean. Lanjut ke Steven yang masih gabut, lalu dirayu oleh Milk yang ingin menggeranyangi Steven. Namun dengan keimanan yang kuat,
Stephen mampu menolak untuk melakukan enak-enak. Tepuk tangan untuk Stephen. 91 hari kemudian, ada sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun bos Leslie. Dalam pesta tersebut, diharuskan menggunakan kostum hewan. Lanjut cerita, Stephen datang menggunakan kostum kelinci. Tak sengaja, ternyata di sana Stephen bertemu kembali dengan Jennifer yang menggunakan kostum kodok. Karena berbeda kostum, Stephen ingin menyamai kostum dengan Jennifer dengan cara mewarnai wajahnya dengan warna hijau. Tak diduga, ternyata dalam pesta itu Leslie menggunakan kostum kodok dan lalu melamar Jennifer, yang sontak membuat hancur hati Stephen. Jennifer. Tak lama kemudian, Jackie datang dan mengatakan Tuan Gong mengalami stroke. Lalu semua teman-temannya datang untuk menyemangati Tuan Gong. Dan lalu mereka semua terpukul atas penyakit yang menimpa temannya itu. Singkat cerita, si Cat diganggu dan dirayu oleh sekumpulan kunyuk-kunyuk. Sean yang melihat hal itu langsung menghajar kunyuk-kunyuk itu dan pertarungan pun tak terhindarkan. Alhasil mereka semua dibekuk kepolisian. Dari scene ini, akhirnya Cat jatuh hati dengan Sean. 8 hari kemudian, mereka semua pergi ke rumah pemuas kaum Adam. Tak diduga di sana Jackie bertemu dengan Marvis, mantannya dulu. Di sana terjadi cekcok karena dulu Jackie tidak memperdulikan dan membuang Marvis waktu hamil, hingga Marvis harus menggugurkan kandungannya itu. 哎呀，你干嘛要这样啊？好痛啊！一个是我们的孩子，我都打掉了。 Dan lalu Jackie menyalahkan dirinya sendiri karena telah membuang Marvis. Dari kejadian itu, Jackie menjadi sering murung dan galau. Singkat cerita, Stephen sudah jadian dengan Milk. Lalu mereka pergi beli mie ayam dan lagi-lagi bertemu dengan Jennifer. Tetapi di sini Jennifer sudah jadian dengan Leslie. Dan Jennifer pun sempat melihat nih boneka kodok dulu yang diberikan oleh Stephen. Karena nggak enak hati, Stephen dan Milk berlalu pergi. 12 hari kemudian, Leslie kembali mengadakan pool party di rumahnya untuk perayaan melamar Jennifer. Di sana mereka semua joget-joget dan minum-minum. Dan Stephen pun diberi kenaikan jabatan oleh Leslie menjadi sales manager. Lalu Sean berjumpa kembali nih dengan Cat. Di sana Sean mengungkapkan perasaan selama ini yang ia pendam. 玩好不好？ Tak pikir panjang, mereka langsung ke kamar untuk mengadu ilmu kanuragan di kasur. Silat, tenaga dalam. Secara dalam, Wow. Setelah mereka selesai menuntaskan pekerjaannya, Sean ingin melamar Cat ke jenjang pernikahan. Sean menyatakan sudah ada rasa dengan Cat dari zaman purba. Film apa nih, Cok? cinta. Di tempat lain, Leslie digoyangkan imannya karena melihat gadis-gadis bohai di depannya. Dikarenakan Leslie hanyalah manusia biasa, lalu Leslie hendak menggarap 3 gadis itu. Namun naas, saat akan masuk kamar, ada Cat dan Sean yang lagi kuda-kudaan, dan Sean pun melaporkan hal itu ke Stephen. Stephen yang sudah kalap mata langsung membogem bosnya sendiri. 28 hari kemudian, secepat kilat Sean dan Cat merayakan pernikahan di klub itu. Tak lama kemudian datanglah Tuan Gong yang sudah pulih dari penyakitnya, dengan didampingi Belinda yang serta-merta menemaninya. Karena Gong masih agak sakit, lalu mereka bersulang air es nih, agar penyakit Tuan Gong tidak kambuh lagi. Tak lama kemudian, datanglah Jennifer membawakan kado untuk Sean dan Cat. Dan akhirnya, untuk kesekian kalinya bertemu kembali dengan Stephen. Lalu Jennifer memberikan sebuah kado untuk Stephen. Dan Jennifer pun berkata akan pergi ke Kanada dalam waktu yang cukup lama. Di sini Stephen sempat tak peduli nih, namun dalam hati kecil Stephen, ia masih ada rasa dengan Jennifer. Lanjut cerita, Stephen bertemu dengan Leslie
Di sini Leslie mengatakan udah putus dengan Jennifer dikarenakan masalah kemarin. Tak pikir panjang, Steven langsung gaspol remblong mengejar Jennifer untuk melamarnya. Namun, saat akan keluar klub, polisi India pun datang untuk pemeriksaan Kipem. Karena tidak diizinkan keluar duluan, Stephen sempat bersitegang dengan aparat. Tak tinggal diam, Tuan Gong sebagai sahabat Stephen juga ikut-ikutan cekcok dengan pihak kepolisian. Namun tetap tidak diizinkan untuk keluar. 喂，好了，你别这么激动。 Nggak kehabisan nakal, Tuan Gong punya ide mengeplok batok kelapa Stephen agar Stephen diberikan keluar dari klub itu. Nah, saat sudah di luar, Stephen keliling-keliling kota untuk mengejar cintanya.明明勸服你是意氣遺忘的尊嚴。 365 hari kemudian, mereka kembali happy-happy di klub itu dengan Tuan Gong yang semakin cinta dengan Belinda, Sean yang semakin mesra dengan Cat, Jackie yang sudah baikan dengan Marvis. dan untuk Stephen menjadi pria pemabuk. Namun tak lama kemudian datanglah Jennifer yang melarang ia untuk banyak-banyak minum nih. Dan Jennifer memperlihatkan HP-nya atas janjinya dulu. 这铁，啊，再来一回。 YouTube 上看你怎么抵赖。对哦。哎呦， 怎么样？你的头？ Dan film 哥哥， pun 你快起来 tamat. 吧！ 你不打。 Oke guys, sekian dulu untuk review film dari Lan Kwai Fong. Bagi kalian yang ingin mendapatkan asupan gizi persabunan, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi yang nggak subscribe, salah sendiri. Nanti ketinggalan video terupdate dari channel ini. Bagi kalian yang ingin join Telegram, silakan cek di linknya di deskripsi ya. Di sana kita bisa saling kenal dan saling berbagi. Saya undur diri, See you next video. and bye-bye. Bye-bye.